Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat kembali melaksanakan ibadah salat subuh di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan dakwah beliaulah kita dapat menikmati nikmat iman, Islam, dan ihsan hingga saat ini. Ada sebuah kisah dalam hadis Bukhari nomor hadis 2311. Hadis ini menceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjaga zakat. Di tengah Abu Hurairah menjaga zakat, ada seseorang yang menumpahkan makanan dan mengambilnya. Abu Hurairah pun berkata, "Demi Allah, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan seseorang ini pun menjawab, "Biarkanlah aku dalam keadaan yang susah dan aku memiliki keluarga." Sehingga Abu Hurairah pun membiarkannya pergi. Di pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah pun menjawab, "Ya Rasulullah, ia mengadukan kepadaku bahwa ia dalam keadaan yang susah dan ia memiliki keluarga, sehingga aku pun membiarkannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi setelah itu." Mendengar ucapan Rasulullah, Abu Hurairah pun mengira bahwasanya seseorang ini akan kembali lagi setelah itu. Lantas di malam hari, di hari kedua ini, seseorang ini pun kembali menumpahkan makanan dan mengambilnya. Abu Hurairah pun berkata, "Demi Allah, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu orang ini menjawab, "Biarkanlah aku dalam keadaan yang membutuhkan dan aku tidak akan kembali setelah itu." Sehingga Abu Hurairah pun kembali membiarkannya. Lantas di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah pun menjawab, "Ia mengadukan kepadaku bahwa ia dalam keadaan yang susah dan ia memiliki keluarga dan ia tidak akan kembali lagi setelah itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali bersabda, "Dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi setelah itu." Di hari ketiga ini, Abu Hurairah kembali berjaga. Dan seseorang ini pun ternyata kembali lagi dan menumpahkan makanan lalu mengambilnya. Sehingga Abu Hurairah pun berkata, "Demi Allah, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ini sudah kali ketiga. Seseorang ini pun menjawab, "Biarkanlah aku akan mengajarimu suatu kalimat yang apabila engkau amalkan akan bermanfaat bagimu." "Apa itu?" tanya Abu Hurairah. Lalu seseorang ini pun menjawab, "Apabila engkau hendak tidur, beranjak keranjangmu, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga selesai ayat itu. Sehingga Allah senantiasa menjagamu dan syaitan pun tidak berani mendekatimu hingga pagi hari." Setelah itu Abu Hurairah pun membiarkannya. Di pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah pun menjawab, "Ia mengaku bahwa ia mengajariku suatu kalimat yang apabila aku amalkan akan bermanfaat bagiku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apa itu?"
Lalu Abu Hurairah menjawab, apabila aku hendak beranjak keranjangku, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga selesai ayat itu, sehingga Allah senantiasa menjagaku dan syaitan pun tidak berani mendekati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, adapun seseorang berkata jujur bahwa asalnya ia penipu. Tahukah engkau siapa yang berbincang denganmu selama 3 malam itu? Abu Hurairah kembali bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ia adalah syaitan. Di sini dapat kita simpulkan dari kisah Abu Hurairah bahwasanya fadilah atau keutamaan membaca ayat kursi ini sangat besar, sangat penting. Yang dimana syaitan pun mengakui kedahsyatan dari ayat kursi ini. Untuk karena itu, kepada saudara dan saudariku sekalian, marilah kita amalkan ilmu yang telah kita dapat di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Syukran hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.